dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Amin. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Amin. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Katakan lagi, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat. Tepuk tangan semangat. Katakan buat dia hebat. Berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Amin. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Amin. Amin Tuhan. Engkau membuktikan bahwa Engkau hebat dan berkuasa Tuhan. Kami membuktikan kebesaran Engkau ya Bapa di dalam hidup kami ya Bapa. Biarlah hidup kami menggenapi firman Engkau Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan dia sempurna.
adalah miliknya. Tanda mujizat sertai tiap langkah. Yes, amin. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku memperingati firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Salam sejahtera, kekasih Kristus dimanapun saudara berada saat ini, dengan siapapun saudara beribadah bersama-sama. Doa saya secara pribadi supaya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan yang melampaui segala akal menyertai saya dan saudara. Apapun keadaan kita, Yesus tetap baik kemarin, hari ini, dan sampai Tuhan datang kedua kalinya. Saya berdoa dan berharap kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Ya, Alkitab katakan seperti jiwa kita baik-baik saja, maka semua yang di luar juga akan mengalami berkat anugerah dari Tuhan. Tanpa kita lupa bahwa kita ada di minggu terakhir di bulan Agustus. Waktu begitu cepat, setelah ini kita akan masuk bulan yang berakhiran Berber. Dan saya percaya, mari kita tetap percaya Tuhan mampu mengerjakan mujizat bahkan di bulan-bulan terakhir di tahun 2022. Tetapkan iman, percaya dan kasih kita kepada Tuhan tanpa digoyahkan oleh situasi dan kondisi apapun. Hari ini kita akan belajar dan saya memberi judul firman berita ilahi. Ya, saya menyarankan untuk kita mengikuti khotbah saya di minggu kedua tentang kekuatan firman Tuhan. Ini merupakan bagian seri dari kekuatan firman Tuhan. Firman berita ilahi. Saya ingin membuka dengan satu kalimat seperti ini. Pernahkah saya ataupun saudara mendapat satu berita yang sangat kita percayai, langsung kita telan mentah-mentah, dan kemudian kita sebarkan, dan pada akhirnya kita kecele, kata orang Jawa ya, kecele. Malu hati. Ternyata berita-berita itu tidak tepat. Bahkan sekarang di mesin-mesin digital, saudara, kita bisa mengakses untuk memeriksa apakah sebuah berita itu sesungguhnya atau hoax. Ya, berita yang benar atau berita bohong. Berita yang tepat atau berita yang dibumbui. Sekalipun ada kisahnya, ada beritanya betul, tetapi bumbu-bumbu seperti masakan begitu diolah sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah kenyataan berita yang tidak sebenarnya. Pernah pasti, ya di zaman seperti ini, digital, medsos yang luar biasa, maka berita itu sesuatu yang bisa berguna tapi sekaligus juga bisa berbahaya. Dan seringkali itu juga bisa terjadi, bahkan saya alami atau sudah alami. Dan berita itu menjadi sesuatu yang kita kemudian sebarkan dan percayai. Mari kita berdoa supaya Tuhan menolong kita semua. Menolong saya dan saudara untuk lebih bijak, berhikmat. Dan berdoa juga di bangsa kita supaya kita disiplin di dalam berita-berita. Nah saudara, dari pengalaman seperti itu maka kita bisa mendapati bahwa kekuatan sebuah berita itu luar biasa. Amin saudara. Ada beberapa hal penting tentang sebuah berita. Yang pertama, saudara, berita yang pertama, berita yang duluan didengar, diterima, itu biasanya yang paling dipercaya, betul? Tanpa kita ngecek, tanpa kita tahu asal mulanya, ya. Kekuatan sebuah berita itu yang pertama diterima, itu yang paling dipercaya. Hari-hari ini kita perlu berdoa, ini justru menjadi perjuangan saya dan saudara. Semakin negatif sebuah berita, maka semakin viral dan semakin disebarkan. Saya berdoa, kita bersama-sama bertobat untuk mendisiplin diri kita, tidak dengan cepat atau terlibat di dalam menyebarkan hal-hal atau berita yang sifatnya negatif. Kekuatan sebuah berita berikutnya, di era digital ini kekuatan sebarnya luar biasa, hanya dengan pencetan satu jempol,
wah dalam waktu hitungan cepat sekali bisa tersebar kemana-mana. Dan tahukah saudara bahwa setiap berita itu memiliki segmen tersendiri. Sama dengan restoran atau makanan. Bahwa resep atau restoran atau makanan tertentu itu punya pasar, punya segmen sendiri. Dengan kata lain, jika kita lebih banyak mendalami dan menerima berita-berita yang negatif, yang merusak iman, yang membuat mental kita tidak sehat, mungkin kita perlu keluar dari segmen itu, keluar dari kotak itu. Karena memiliki segmen tersendiri sebuah berita. Kenapa ada orang yang terimanya berita yang hoax? Karena memang segmennya dia suka hal-hal yang hoax. Saya berdoa, kekasih Tuhan dimanapun saya dan saudara ada, kita dikuduskan, disucikan. Nah, mari kita berdoa untuk memiliki sikap see no evil, hear no evil. Belajar untuk mendisiplin, kita tidak melihat hal-hal yang jahat. Kita tidak memberi telinga kepada hal-hal yang jahat. Karena kekuatan sebuah berita itu luar biasa. Di Alkitab ada satu kisah yang luar biasa menurut saya. Yaitu kisah di Bilangan 13. Ya. Latar belakangnya adalah Musa yang memimpin bangsa Israel untuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Dan Musa memilih siapa saudara? Berita apa yang akan diterima dan berita apa yang akan disampaikan. Betapa kekuatan sebuah berita itu luar biasa. Mari kita baca Bilangan 13 ayat 3 sampai, nanti sudah baca Bilangan 13 ayat 1 sampai 31. Tapi kita cuma baca beberapa ayat saja. Bilangan 13 ayat yang ketiga. Lalu Musa menyuruh mereka, siapa itu mereka? Mari kita terus baca. Dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Baca saudara yang tulisan merah itu, semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Yang pertama, yang disuruh, yang diutus bukan orang sembarangan. Kepala-kepala ya dari suku-suku Israel. Ayat 31, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata. Dia ini adalah Kaleb dan Yosua. Jadi setelah disuruh mengintai maka kembali kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Musa berpikir dia mengutus 12 orang. Ya, dia mengutus orang-orang yang adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Bukan orang sembarangan loh. Bersama Yosua dan Kaleb. Tetapi seperti yang saya katakan, setiap berita itu punya segmen tersendiri. Kalau piringnya kotor, berita yang lebih banyak diterima adalah kotor. Kalau piringnya penuh dengan ketakutan, maka berita yang lebih banyak diserap adalah berita ketakutan. Sama, ternyata para kepala-kepala orang Israel itu memberikan kabar yang berbeda. Dibandingkan Yosua dan Kaleb 2 orang saja, berapa minoritas berarti. Tapi berita yang dipercayai oleh sebagian besar dari kepala-kepala orang Israel adalah berita yang tadi. Oh kita sudah lihat, kita tuh gak dapat maju. Musuh bangsa yang kita akan hadapi itu mereka lebih kuat daripada kita. Bayangkan jika kepala-kepala yang punya pengaruh itu mengatakan ini di depan rakyat, di depan orang banyak yang sedang akan maju di dalam sebuah pertempuran dan pergumulan. Saudara kekasih dimanapun kau ada. Bagaimana dengan dirimu dan diriku? Apakah kita menjadi orang-orang yang seperti Kaleb dan Yosua atau seperti pengintai yang lain? Berita mana yang kita akan terima? Nah saudara, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa itu berita? Arti berita adalah yang pertama, cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa. Kabar yang hangat. Ini Kamus Besar Bahasa Indonesia katakan. Jadi berita seperti itu. Apa itu berita? Laporan, catatan terperinci dari kegiatan. Berita adalah pemberitahuan, pengumuman tentang sesuatu yang perlu diketahui oleh penerima berita. News atau berita artinya adalah informasi yang belum diketahui oleh seseorang. Saudara, Injil, firman Tuhan itu dipakai kata kabar baik, berita yang baik. Bayangkan kekuatan sebuah berita. Sebuah berita itu berisi tentang cerita atau keterangan, kabar yang sedang hangat. Arti sedang hangat adalah yang sedang harusnya dibutuhkan untuk mengubah satu situasi, keadaan
seseorang atau sekelompok orang. Berita itu akan berisi catatan terperinci dari sebuah data atau kegiatan. Dan pemberitahuan dan pengumuman seperti itu. Karena si penerima berita itu adalah seseorang yang belum tahu berita yang akan disampaikan. Apa yang saya ingin katakan saudara? Kita perlu kembali memahami. Tahukah saudara bahwa Alkitab itu adalah firman yang berisi berita ilahi. Katakan sama-sama berita ilahi. Yes. Ada berita yang non ilahi. Berita-berita yang kabar-kabar yang akan mendatangkan ketakutan, kekhawatiran. Kabar itu selalu melibatkan perkataan-perkataan yang melemahkan iman. Berita-berita, perkataan-perkataan yang menghancurkan kepercayaan. Trust mungkin kepada seseorang mungkin. Atau bahkan yang lebih parah, berita-berita tersebut, kabar, laporan detail, kejadian yang hangat itu justru menghancurkan kepercayaan saya dan saudara kepada Tuhan yang penuh kasih karunia dan anugerah. Sementara saya mengatakan ini, saya berdoa untuk saudara yang sedang dikuasai oleh satu keadaan ketakutan, anxiety disorder mungkin, kekhawatiran yang tidak masuk akal. Karena engkau melihat atau mendengar berita-berita yang bukan ilahi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kuasa Roh Kudus menjamah engkau. Melepaskan engkau dari setiap ketakutan, trauma, data-data. Saudara tahukah saudara waktu kita menemani orang-orang yang sedang kesulitan. Entah itu sakit penyakit, terminal illness, sakit-sakit yang begitu berat. Atau orang-orang sedang ada di dalam kasus-kasus tertentu yang begitu berat. Tanpa kita sadari, kemudian kita membiarkan berita, laporan detail itu lebih berkuasa di atas firman. Ini saya enggak persiapkan di catatan saya saudara. Tapi saya tahu ada orang-orang yang sedang membutuhkan kebebasan saat ini. Biar Tuhan dengan kuasa firman-Nya melepaskan engkau. Kenapa firman Tuhan itu penting saudara? Mari kita buka di Mazmur 119. Saya kembali sarankan untuk engkau membaca secara lengkap Mazmur 119 tentang Taurat, tentang Tuhan, yaitu tentang firman Tuhan. Di ayat 17, mari kita baca sampai ayat yang ke-20. Lakukanlah kebajikan kepada hamba-Mu ini, supaya aku hidup, dan aku hendak berpegang pada firman-Mu. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Aku ini orang asing di dunia. Janganlah sembunyikan perintah-perintah-Mu terhadap aku. Mari kita baca ayat 20 bersama-sama. 2, 3. Hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukum-Mu setiap waktu. Saudara, pemazmur mengatakan bahwa kebajikan hidup itu merupakan kekuatan yang dihasilkan saat saya dan saudara berpegang kepada firman Tuhan. Lakukan kebaikan Tuhan supaya aku hidup dan berpegang pada firman-Mu. Perhatikan orang-orang yang hidup berpegang kepada firman lebih daripada apa kata latar belakangnya. Wong Tuhan saja memberi masa depan. Masa saya dan saudara sering kali ya, kita masih suka menghakimi, mengingatkan orang-orang terhadap kesalahan, luka, trauma yang sudah harusnya dihilangkan selama bertahun-tahun atau sudah gak perlu disebutkan. Mengingat-ingat hal-hal purbakala, ayat Alkitab katakan. Tapi perhatikan orang-orang yang berpegang pada firman. Apa yang saudara pegang hari ini? Apa yang saudara percaya? Apa yang saudara dan saya katakan lebih banyak? Tapi orang berpegang pada firman Tuhan, kebajikan dan hidup menjadi bagiannya. Kenapa firman Tuhan itu penting di ayat 18? Mata saya dan saudara ini mesti dibawa secara benar oleh firman Tuhan. Supaya apa? Supaya saya dan saudara memandang keajaiban-keajaiban dari kuasa Taurat Tuhan. Tahukah saudara bahwa firman Tuhan di Alkitab itu huruf mati. Tetapi punya kekuatan untuk mengerjakan hal-hal ajaib waktu kita pegang hukum firman Tuhan. Saya katakan hukum karena firman Tuhan itu seperti law. Apa itu hukum? Waktu kita mengerjakan, maka kita menerima akibat atau menerima hadiah saat kita mengerjakannya. Demikian juga firman Tuhan. Kenapa saya dan saudara butuh mencintai, tenggelam, memegang firman Tuhan, yaitu di ayat 19. Aku, saya dan saudara adalah orang asing. Halo, bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita merasa dunia ini tempat yang nyaman, ini rumah kita?
Ataukah engkau dan saya masih tetap menyadari bahwa kita itu ada dalam perjalanan. Saya dan saudaranya orang asing. Goal kita itu surga, ketemu muka dengan Tuhan. Justru karena dunia ini kita ada orang asing di tengah-tengah dunia ini, maka pemazmur katakan jangan sembunyikan perintahmu terhadapku. Kenapa ada banyak orang yang tidak pernah selesai? Selesai kesulitan satu, masuk penyakit satu, selesai penyakit satu, masuk kesulitan satu. Seperti itu. Padahal Yosua 1 dan seterusnya, saya sarankan untuk saudara dengar khotbah Bapak Gembala minggu lalu, luar biasa saudara. Dikatakan kalau kita ikut Taurat Tuhan, maka saudara, apa yang terjadi? Yaitu kehidupan kita akan berhasil dan beruntung. Saya pernah khotbahkan itu, kata beruntung dipakai kata good success. Kesuksesan yang baik, ada banyak orang sukses tapi gak bahagia. Ada banyak orang sukses tapi gak baik hidupnya. Tapi kalau kita berpegang firman Tuhan, Yosua 1 katakan, saudara buka, saudara ikuti lagi ibadah dan khotbah minggu ketiga dari GBI Arauna Channel, YouTube channel ya. Kita dikatakan berhasil dan beruntung. Kenapa? Karena perintah Tuhan itu membuat kita yang orang asing di dunia ini diberi peta, diberi petunjuk. Saya mengalami ada banyak keputusan-keputusan yang sangat krusial. Kalau bukan karena tuntunan firman Tuhan, Roh Kudus lewat firman Tuhan, maka ada banyak kesalahan yang fatal, kesalahan manusiawi saudara. Tetapi waktu itu terus membelenggu hidup kita, pasti ada sesuatu yang salah. Antara hubungan saya dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa supaya 20 ini menjadi kerinduan kita. Pernahkah saya dan saudara tetap memiliki kehancuran jiwa karena kangen dengan firman Tuhan? No Bible, no breakfast. Gak ada firman Tuhan, gak ada sarapan. Kangen, rindu. Saudara bisa kepengen makan mie goreng, saudara bisa kepengen makan ayam goreng, ayam panggang. Kalau saya kepengen makan rujak, apakah kita kepengen, kangen, rindu dengan firman Tuhan? Saya berdoa dimanapun kau ada pengurapan itu mengalir. Ada kerinduan dari dalam untuk engkau terus tenggelam dalam firman Tuhan. Nah saudara, kalau saudara lihat gambar itu ada alat-alat makeup saudara. Saya mengatakan seperti ini, tahukah saudara bahwa firman Tuhan itu seperti cermin yang membantu kita untuk make up. Apa itu make up? Yaitu kegiatan yang dikerjakan untuk memperbaiki tampilan wajah seseorang atau dandanan seseorang sehingga menjadi lebih baik dari keadaan sebelumnya. Setuju saudara? Yes. Mari kita baca di Yakobus 1, 23-24. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja, berarti mendengar firman saja bisa di online, bisa di ibadah yang sekarang sudah berlangsung saudara. Tetapi tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati muka yang sebenarnya di depan cermin, ayat 24. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau segera lupa bagaimana rupanya. Ada saudara di sini yang lupa wajah saudara? Lucu ya di pertanyaan. Tapi Alkitab jelaskan. Waktu kita tidak tenggelam dengan cara melakukan firman Tuhan, kita tuh seperti orang yang make up, belum selesai, cemongan semua, berantakan, dan kita langsung pergi meninggalkan cermin. Bahkan lupa dengan wajah kita. Kenapa ada satu kondisi yang dialami seseorang itu begitu kacau? Saudara, salah satunya adalah hal yang penting ini. Menjadikan firman menjadi landasan untuk saya dan saudara. Lewat perjuangan, kenapa saya katakan perjuangan? Melakukan firman butuh perjuangan. Gak bisa pakai kekuatan kita. Firman Tuhan itu menjadi pegangan. Kita gak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Supaya kita tidak seperti orang yang tadi Yakobus katakan, sedang make up, sedang merapikan diri, belum selesai, masih cemongan, masih berantakan, udah pergi. Atau bahkan lebih parah, lupa seperti apa. Nah saudara, ada cara praktis, saya ingin membagikan dari kehidupan pribadi. Bagaimana kita atau saya dan saudara bersaat teduh atau membaca secara teratur firman Tuhan. Ini praktikal, ini yang praktis ya. Bisa 15 menit pagi hari atau malam hari ya, masing-masing orang punya waktu asik dengan Tuhan itu berbeda-beda. Tapi tentukan waktu yang tenang seperti itu. Nah, bagaimana waktu kita make up dengan firman Tuhan secara pribadi? Kalau saudara membaca satu pasal, saya sarankan untuk saudara membaca
pasal berurut. Kadang nggak ngerti. Contoh kitab Imamat. Ya, di dalam jemaat juga seringkali saya ngobrol dengan beberapa anak saya bimbing, aduh kalau begitu masuk di kitab Imamat berat banget. Ya, meskipun kita bisa belajar Imamat itu gandengannya kitab Ibrani contoh, tapi kita nggak sampai detail seperti itu. Tapi kita membaca satu pasal, ya. Maka ada beberapa catatan yang saudara bisa kerjakan. Saya masih kerjakan sampai hari ini, saudara. Waktu kita membaca satu pasal atau satu bagian dari firman Tuhan, yang pertama catat, apa pesan Tuhan untuk saya pribadi hari itu. Nanti kita akan praktek sedikit, saudara. Yang kedua, adakah dosa yang diingatkan dan harus ditinggalkan? Waktu kita membaca firman itu, kena. Kadang-kadang dengan hancur hati. Ya. Yang ketiga, adakah janji Tuhan? Kenapa eksternal? Yang tadi internal. Internal itu untuk mengerjakan bagian dalam kita. Yang eksternal adalah apa yang akan mempengaruhi di luar kita. Yang ketiga catat, adakah janji Tuhan dari firman hari itu? Yang keempat, keputusan dan tindakan apa yang harus saya dan saudara lakukan. Di GBI Arauna kami menyediakan renungan yang kita beri nama Bread Nafas itu di Instagram maupun di Facebook. Saudara bisa dengan free ikutin ya, follow di situ. Setiap hari ada dan berdasarkan penjelasan. Itu sangat bagus renungan-renungannya. Kita bisa belajar hal-hal yang kita perlu ketahui tentang latar belakang penulisan dan berbagai macam cara. Tetapi yang saya katakan kita perlu makan, make up itu pribadi. Mari kita praktek dengan Mazmur 1 sampai 3. Ini ayat yang waktu awal-awal saya bertobat merupakan satu ayat pegangan dalam hidup saya salah satunya. Dikatakan begini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ini khotbah saya di minggu kedua, saudara. Saya ulang lagi, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mari kita make up. Make up dimulai. Yang pertama, apa pesan Tuhan untuk saya pribadi hari ini? Contoh, dari Mazmur 1 tadi. Pesan Tuhan adalah, kalau saya hidupnya tidak sesuai nasihat orang fasik, itulah kebahagiaan sejati. Tidak berjalan menurut nasihat orang berdosa. Itu pesan Tuhan buat saya secara pribadi. Contoh ini Sari sedang bermake up dengan firman Tuhan. Yang kedua, adakah dosa yang diingatkan dan harus ditinggalkan? Oh, ternyata Tuhan tegur saya. Saya masih suka ikut atau duduk di dalam kumpulan pencemooh. Di minggu kedua saya katakan siapa itu pencemooh, ada orang-orang yang mengabaikan atau memandang remeh kebenaran. Jangan terlalu itu. Dan saya harus bertobat hari ini karena ada teguran dosa. Nah, apakah ada janji Tuhan buat saya pribadi hari ini? Yaitu ada. Di ayat yang ketiga, kalau saya merenungkan Taurat Tuhan, saya seperti pohon yang di tepi aliran air. Apa saja yang saya buat berhasil. Nah, itu janji Tuhan buat saya. Yes, saya pegang itu. Nah, yang terakhir untuk keluar itu saudara yang mengakibatkan hal-hal di eksternal kita, yaitu keputusan dan tindakan apa yang harus saya lakukan. Waktu saya membaca ini, saya memutuskan bahwa setiap hari saya akan menaruh kesukaan saya kepada firman Tuhan, Taurat Tuhan, dan belajar untuk merenungkan. Menghafal ayat, menulis di kertas-kertas kecil untuk kita hafalkan. Seperti itu contohnya. Saudara tertolong sampai saat ini, betul saudara? Itu cara yang sangat mudah. Bagus kita membaca renungan, tetapi usahakan untuk kita makan secara pribadi. Tadi saya katakan apa? Make up. Supaya keadaan saya dan saudara, kenapa make up penting? Lebih baik dari sebelum di make up. Amin saudara? Saya berdoa supaya itu terjadi. Nah saudara, hidup saya dengan firman Tuhan. Apa akibat atau apa rahasia kehidupan yang sejalan atau taat kepada firman Tuhan, atau rahasia hidup yang hubungannya erat dengan firman Tuhan. Yang pertama, saya dan saudara harus mengambil satu keputusan bahwa saya di bawah otoritas kuasa firman Tuhan. Hidupku harus di bawah kuasa firman Tuhan. Firman Tuhan harus nomor 1, saya harus nomor 2. Amin saudara. Apapun situasi dan kondisinya, firman Tuhan harus yang nomor 1 untuk saya dan saudara kerjakan. Prinsip yang kedua, bertindak taat dan sesuai firman Tuhan. Waktu kita membaca firman Tuhan tadi, contoh ya yang tadi saya contohkan, bertindak dengan taat.
Meskipun hasilnya belum kelihatan, meskipun gak mudah. Dan yang ketiga, selalu katakan ya untuk firman Tuhan dan tidak untuk hal-hal duniawi yang melanggar firman Tuhan. Prinsip 3 ini yang membawa saya dan saudara mengalami kekuatan firman Tuhan. Menerima firman Tuhan menjadi berita ilahi. Saya hampir sampai di akhir khotbah saya, saudara. Mari kita buka di Yosua 3:1. Di minggu ketiga Bapak Gembala banyak bicara tentang Yosua. Saya diberkati bagaimana cara Yosua menangani kegalauannya mengambil tampuk kepemimpinan setelah Musa. Ada satu kalimat yang luar biasa. Yosua mengatasi segala ketakutannya dengan memilih mentaati firman Tuhan. Dan apa hasilnya kehidupan Yosua? Yosua 31 ayat 29. Dan sesudah peristiwa-peristiwa ini maka matilah Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu. Sudah garis bawahi kata hamba Tuhan. Di Yosua pertama dikatakan dia itu hambanya Musa, abdinya Musa. Tapi di Yosua 31, sudah ini baru di sini nggak ada dicatat, tapi baru dicatat di situ dia bukan lagi abdi Musa, hamba Musa, tapi dia menjadi hambanya Tuhan, abdi Tuhan. Ketika berumur 110 tahun, lalu ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Serah yang di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas. Ayat 31 mari kita baca bersama-sama 2-3. Orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua. Dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Apa yang terjadi yang pertama saudara? Dikatakan di akhir hidupnya dia disebut hamba Tuhan bukan abdi Musa lagi. Saya berdoa supaya Sari, saudara dimanapun kau ada, engkau disebut hambanya Tuhan. Dan akhir hidup Yosua itu ada dikuburkan di Timnat Serah. Saya tergelitik menyelidiki arti Timnat Serah ini saudara. Timnat Serah itu adalah satu daerah di pegunungan Efraim. Saudara tahu dikatakan sudah peristiwa itu yaitu Yosua setelah membagi-bagikan tanah bagi setiap suku, maka dia yang terakhir yang menikmati bagiannya dia. Dan dia dikuburkan di Timnat Serah. Timnat Serah, dipakai kata yang lain itu Timnat Heres. Timnat Serah arti katanya adalah bagian paling terang. Bagian matahari. Arti kata Timnat Serah adalah kelimpahan. Saudara, limpah itu beda dengan mewah. Yang percaya katakan amin. Limpah itu beda dengan mewah. Mewah mungkin sesuatu yang luar biasa. Tapi limpah itu bisa mewah, mewah belum tentu limpah. Tapi kelimpahan itu bicara soal abundant blessing. Berkat yang bukan hanya materi. Yosua mengakhiri hidupnya di dalam kelimpahan sebagai orang yang memegang firman Tuhan. Tidak menyimpang dari Taurat Tuhan. Ya. Timnat Serah ini adalah kota yang diberikan kepada Yosua sebagai milik pusakanya di Gunung Efraim. Jadi dia dapat kota yang paling tinggi. Dan tempat itu adalah namanya artinya kelimpahan. Bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah kerinduanmu di dalam Taurat Tuhan itu akan menghasilkan kelimpahan sampai generasi kita bisa terima? Kalau tidak, saudara, maka kita akan menjadi puing reruntuhan. Kenapa? Saya dan saudara, kita tidak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Kalau tanpa firman Tuhan itu seperti pohon yang tertanam tanpa air, lawan kata di tepi air, maka pohon itu menjadi kering, layu. Dan tahukah saudara, waktu dan tantangan akan membuktikan kelimpahan yang ada dalam saya dan saudara. Pada waktu kita berpegang kepada firman Tuhan, Taurat Tuhan. Saya berdoa saudara, di akhir bulan Agustus, supaya ada kemerdekaan dalam hidupmu dan hidupku. Kita rindu, hancur hati kita untuk rindu firman Tuhan. Bawa anak-anakmu lewat bread yang ada renungan di Arauna, bagi jemaat Arauna. Saudara bisa ikutin, berikan poin-poin, 1, 2, 3 poin untuk menjelaskan secara sederhana kepada anak-anakmu. Mari kita rindukan seperti yang Yosua alami. Dikatakan orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua. Saya rindu ini menjadi pelaksanaan pribadi.
Bahwa selama saya hidup, orang-orang yang Tuhan percayakan bersama dengan saya memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Saudara dan saya membawa generasi ini, lingkungan, kota, bangsa untuk beribadah kepada Tuhan. Karena apa? Mencintai, melakukan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan dengan firman Tuhan. Tahukah saudara bahwa firman Tuhan itu berita ilahi? Mari kita kuduskan penglihatan telinga kita untuk hanya mendengar berita ilahi lebih banyak daripada data dan fakta yang terjadi lewat berita-berita. Apalagi kita lebih mencintai berita yang negatif, berita hoax. Saya berdoa supaya Roh Kudus menyucikan pikiran saya dan saudara untuk kita haus dengan firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah. Sembah Tuhan, sudah sembah Tuhan. Mari katakan firman-Mu itu pelita bagiku, terang bagi jalanku sebagai orang asing di dunia ini. Sembah Tuhan lewat pujian ini. Waktuku bimbang, kita bisa bimbang, saya bisa bimbang. Kita bisa hilang jalan sebagai orang asing di tengah dunia ini. Tapi waktuku bimbang dan hilang jalanku. Ini menjadi doa saya dan saudara. Kiranya tetaplah Tuhan dan firman-Nya yang saya dan saudara pegang. Bapak hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Khotbah sudah selesai hari ini. Tapi Roh Kudus, kekuatan firman-Mu akan terus menerobosi setiap kami yang bersama-sama ada di hadirat-Mu. Biar firman-Mu itu menjadi terang. Firman-Mu itu menjadi penunjuk jalan di tengah-tengah dunia yang kami jalani sebagai orang asing. Tuhan urapi, Tuhan bebaskan. Hamba-Mu berdoa secara khusus mengangkat tangan. Berdoa bagi mereka-mereka yang sedang terikat dengan berita-berita, kenyataan, data-data yang begitu menakutkan, mengkhawatirkan. Biar kami isi kembali kehidupan kami, jiwa kami, roh kami. Dengan firman yang menjadi berita ilahi. Mengatasi semua situasi, kondisi, dan apapun yang sedang kami lihat dan dengar. Jadikan kami seperti Yosua Tuhan. Kami mengakhiri hidup kalau Tuhan izinkan di dalam kelimpahan. Bukan mewah Tuhan, kelimpahan. Karena penyertaan Tuhan dan ketaatan kepada firman. Hamba-Mu berdoa untuk gereja di mana kami digembalakan GBI Arauna. Berkati mulai dari Bapak Gembala sampai seluruh pelayan Tuhan. Supaya hidup kami takut akan Tuhan. Supaya hidup kami membawa generasi di mana kami hidup takut akan Tuhan. Kami mengangkat tangan, kami memberkati bangsa dan negara yang kami cintai. Biar Engkau menjadikan Indonesia raya Tuhan. Memberi keamanan, memberi kekuatan, memberi kebangunan rohani dan juga kebangkitan ekonomi di seluruh bangsa ini. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat kedua belah tangan kita ke kasih Tuhan dan terima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.